Amin. Bapak Ibu Saudari, biarlah dengan satu pujian ini kita akan semakin memahami arti ibadah sejati di hadapan Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Bila tiada
kebaktian pada pagi hari ini berlangsung dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Masih tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini kita akan merenungkan dan belajar bersama-sama dari kisah kegagalan keluarga Salomo yang akan dilayani oleh Pendeta Jisa Mahoni. Oleh sebab itu, nas ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 99 ayat yang kelima. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Oleh sebab itu, mari kita bermazmur bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Kita naikkan pujian segala puji syukur. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. duduk. Mari kita semua datang ke hadirat-Nya, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita buat selama beberapa hari ini.
Kita ucapkan syukur dan berkat atas yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi. Saya persilakan. Ya Bapak, kami mengucap syukur atas segala hikmat yang telah Kau berikan kepada kami dapat beribadah, kami dapat berkumpul di tempat ini. Sekali lagi kami ingin mengucap syukur sebesar-besarnya atas kasih karunia berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami dalam 1 minggu ini, dari setiap apapun aktivitas yang kami lakukan, entah kami studi maupun juga pekerjaan dan lain-lainnya Bapak. Kami mengucap syukur atas segala apapun yang telah Kau berikan, Kau cukupkan makanan, minuman, dan kebutuhan kami selainnya Bapak. Bapak, kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, entah itu kami berbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah Engkau menghapus segala dosa-dosa kami, memberikan kami kesadaran bahwa dosa yang telah kami berbuat itu salah di mata-Mu ya Bapa. Kami datang di tempat ini, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin datang untuk berkumpul, bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi atas segala yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Puaskah Tuhan. Biarlah dengan menyanyi pujian ini kita beri periksa hati kita masing-masing, kita telaah hati kita apakah dalam 1 minggu ini kita telah memuaskan hati Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan Puaskah Tuhan. Telah Kau periksa hatimu kala hari kan lalu, adakah sesuatu Kau sembunyikan? Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila Kau dihadapkan, akan puaskah dalam perbuatan kita telah memuaskan nama Tuhan. Ketenaran tak lama dalam dunia yang fana, sebagai bunga sebesar saja kan layu. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu.
berita anugerah kita dari Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-15 yang berbunyi, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita membuka dan membaca Alkitab kita dari Amsal 6 pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 hingga 35. Mari kita baca bersama-sama secara berespon ria. Saya akan membaca nomor yang bernomor genap, Bapak Ibu Saudara-saudari akan membaca yang bernomor ganjil. Amsal yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, halukanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya." Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelombang baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan kepada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun jumlahnya. Amin. Sejauh pembacaan Alkitab kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Jiz Mahoni. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkau
berdoa, saudara. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami di hari ini. Berkatilah ibadah ini ya Bapa. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus yang akan memimpin hati dan pikiran kami. Usirlah burung-burung yang datang mengambil benih. Buatlah kami konsentrasi. Jangan biarkan seorang pun di antara kami terlelap, sehingga kami tidak mendapatkan bagian berkat Tuhan hari ini. Tolong hamba-Mu yang lemah, topang dan mampukan menjadi alat berguna dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. 1 Raja-Raja pasal ke-11 ayat 1 sampai 10. 1 Raja-Raja pasal ke-11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bamni Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak remaja sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini?
Luar biasa baik, puji Tuhan. 2 hari lalu saya bangun, lihat mata saya sebelah sini merah, saudara. Sepertinya ada pembuluh darah yang pecah ya, saya belum tahu apa sebabnya. Doakan supaya baik-baik saja, saudara. Sebab semalam saya menerima kabar yang tidak menyenangkan, ada seorang teman saya, seorang pendeta yang baru saja diemerituskan, dinyatakan menderita kanker limfoma ya, getah bening ya. Kawan baik ya. Nah sekarang dia sudah lama di Singapura, baru pensiun, rencananya Desember ini akan pulang tinggal di Indonesia, tapi rupanya ada penyakit dan hari ini dia pulang ke Singapura lagi untuk cek lebih dalam. Oke, saudara, doakan pendeta Theo di dalam masa-masa pemeriksaan ini. Tema kita hari ini adalah kegagalan dari keluarga Salomo. Saudara, konon katanya orang-orang muda yang mengikuti wawancara pekerjaan sangat takut menghadapi satu pertanyaan. Seringkali dipertanyakan apa yang ditakuti, ada yang bisa tebak? Sharing pengalaman. Seumur-umur saya belum pernah mengikuti wawancara pekerjaan. Kalau saudara pernah mengikuti wawancara, pertanyaan apa yang paling ditakuti? Apa itu? Berapa gaji mah orang senang jawabnya. Apa yang paling ditakuti? Pak David pernah ikut wawancara, apa yang ditakut ditanyakan ya Pak? Lupa ya, sudah jadi bos jadi lupa sekarang. Saya kasih, itu nggak ada yang takut Pak. Yang ditakuti adalah ketika ditanya, apa kelemahanmu? Wow, itu susah jawabnya saudara. Kalau tidak bisa menjawab, selesai. Saya itu kalau datang kemana-mana selalu telat. Itu kelemahanmu. Ya sudah selesai. Saya itu gak boleh duit banyak. Pengen ambil, udah selesai. Jadi anak-anak muda siap-siap ya. Nanti kalau mengikuti wawancara pekerjaan, besar kemungkinan akan ditanyakan dengan pertanyaan itu. Siapkan jawaban yang baik, jangan sampai salah. Saya ngobrol dengan teman saya, pendeta Francis Lai ya. Pada waktu pandemi, anaknya perempuan ikut wawancara kerja di sebuah perusahaan besar, katanya perusahaan batubara. Setelah mengikuti semua seleksi, pemilik perusahaan turun langsung mengajukan pertanyaan. Apa betul kamu anak pendeta? Ya karena dia memang anak pendeta, dia jawab iya anak pendeta. Langsung diterima Pak Armin. Keren ya. Jadi anak-anak muda nanti kalau diwawancara, anak siapa kamu? Ngaku anak pendeta kan ya. Anak angkat Pak Hendra Kemulia aja itu ya. Minggu lalu kan sebut anak angkatnya banyak tuh ya. Nah kalau bukan jangan kamu lakukan. Dan ada satu temannya yang juga ikut wawancara, saudara. IPK-nya 4. Itu keren ya. Kalau kuliah dapat 4 itu A-nya flat itu. Summa cum laude, itu keren banget ya. Jarang-jarang ada. Artinya ini pintar, brilian. Tapi ketika bos itu bertanya tentang asal daerah. Boleh saya sebutkan daerahnya? Boleh? Jangan tersinggung ya. Benar kamu dari Medan? Iya. Langsung dicoret katanya. Mohon maaf kawan-kawan dari Medan. Karena bagi orang tertentu, asal daerah itu adalah kelemahan. Betul enggak? Banyak orang tua tidak senang loh karena anaknya berpacaran dengan orang dari Kalimantan. Nggak tahu sekarang ya, kalau dulu begitu kan ya. Nah, kalau pacaran sama orang Medan juga begitu ya, orang Jakarta ya. Tapi saya harap itu nggak seperti itu lagi. Oke, saya tidak berlanjut tentang itu. Saudara, setiap orang ada kelemahan, betul nggak Pak Joni? Benar ya? Ibu Bulan ada kelemahan? Ada, semua orang di antara kita ada kelemahan. Yang harus kita waspadai adalah supaya kita bisa mengidentifikasi, menemukan di mana titik lemah kita.
Dan ketika kita menemukan di mana titik lemah kita, disitulah kita harus berusaha sekuat tenaga mengatasinya. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, minimal kita menghindarinya. Jangan hidup di dalam kelemahan kita, karena itu bisa berakibat sangat radikal, sangat fatal. Lihat Salomo. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan. Bahasa Inggris mengatakan jatuh cinta kepada banyak perempuan. Ini kelemahan atau kekuatan? Halo? Pak Simar Mata bilang itu kekuatan ya. Wow. Oh, kata Pak David karena ibu nggak ada gitu ya. Tapi anaknya ada loh. Ibu-ibu kalau suami, anak-anak remaja, kalau papa suka jatuh cinta, bagaimana? Happy? Bagus itu? Tentu saja tidak ada yang suka, saudara. Tidak ada, saudara. Nah, Salomo mencintai, jatuh cinta kepada banyak perempuan. Selain putri Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan dari Moab, Ammon, Edom, Sidon, Het, Tangerang, Jakarta, Banten, Medan, Kalimantan. Entah itu nggak ada, saudara. Pokoknya ini namanya perempuan cantik dikit, dia sahabat, saudara. Berapa istrinya? Berapa? 700 loh. Belum lagi gundik-gundiknya ada berapa? 300. Jadi di rumahnya istri sama gundik totalnya 1000. Saya nggak bisa bayangkan tuh 1000 orang kayak apa tuh. Jangankan 1000, 2 aja belum bisa bayangkan loh. Ya kan? Nggak kebayang loh. Ini 1000. Bagaimana sih? Ada orang bilang begini, karena kerajaan dia itu sangat kuat, maka kemungkinan wilayah-wilayah asing yang ada di seputar itu takut ditaklukkan oleh Salomo, maka mereka menawarkan anak-anak bangsawan supaya ada ikatan. Bisa jadi, tapi itu perkiraan. Tetapi yang jelas tertulis adalah Salomo mencintai banyak perempuan. Ini kelemahan yang sangat fatal, saudara. Sangat-sangat fatal. Karena sikapnya ini, dia tidak mampu menaklukkan dirinya. Dia mempunyai pasangan yang begitu banyak. Dan yang sebagai akibatnya adalah dia melawan Tuhan. Tuhan tidak ingin anak-anak Israel bergaul dengan bangsa-bangsa yang tercatat di sini. Dan itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia jatuh cinta dengan perempuan-perempuan itu. Bukan hanya itu, saudara. Alkitab mengatakan istri-istrinya ini kemudian mencondongkan, membuat hati Salomo condong kepada dewa-dewa, kepada dewi-dewi yang adalah kejijikan di mata Allah, dan dia tidak sepenuh hati beribadah kepada Yahweh Allah ayahnya Raja Daud. Dia melakukan kejahatan di mata Allah. Dan dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk istri-istrinya. Saudara, apa yang paling terkenal dari Salomo? Apa yang paling hebat dari Salomo? Hikmatnya, bijaksananya, sampai
bangsawan dari luar negeri datang melihat betapa hebat, betapa luar biasa bijaksananya Salomo pada waktu mudanya. Saudara-saudara sekalian, dia memerintah selama 40 tahun. Dia mendirikan bait Allah bagi Allah yang begitu megah. Tapi masalahnya, di mana hikmat Salomo yang Tuhan berikan kepadanya? Dia minta kepada Tuhan supaya diberikan hikmat, dan Tuhan berikan kepada dia. Kemana perginya hikmat Salomo? Siapa yang membuat hikmat itu hilang, saudara? Maaf ya kaum wanita, perempuan. Betul enggak? Kaum wanita jangan tersinggung ya, Ibu Iva. Ibu saya juga wanita loh. Itu Ibu Lydia, jangan diragukan kewanitaannya. Saya juga punya 2 anak putri. Tapi saya mau mengatakan, Salomo jatuh. Salomo gagal. Salomo melakukan kejahatan. Salomo dimurkai oleh Allah. Gara-gara dia tidak sanggup mengontrol kelemahannya. Bahkan hidup dalam kelemahannya terhadap perempuan-perempuan. Itu kegagalan yang sangat fatal. Itu kelemahan yang sangat fatal. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana akhir kisah ini. Kerajaannya terbelah. Anak-anaknya memberontak kemudian, dan banyak peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang hebat ini, saudara. Kacau, sekacau-kacaunya. Saya keluar sebentar dari Salomo. Di Alkitab, bukan hanya Salomo yang jatuh. Jauh sebelum Salomo, juga ada seorang yang paling kuat di dalam Alkitab itu siapa namanya? Simson itu hebat, saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Simson ini jatuh cinta dengan seorang perempuan Filistin. Filistin ini berbeda dengan Palestina lah, saudara ya. Palestina itu orang Arab sekarang ini. Filistin itu dari Yunani, Eropa, saudara. Nah, Simson ini jatuh cinta dengan seorang Filistin, perempuan Filistin. Ayah ibunya tidak setuju. Lihat ya, Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa ini seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Papa mamanya tidak setuju. Tapi dia maksa. Akhirnya menikahlah. Ya, ayah dan ibu Simson pergi melamarnya. Dan sesudah pada waktu hari pernikahan, Simson ini bikin sayembara. Dia bikin teka-teki. Yang bisa jawab akan dapat hadiah 30 baju. Zaman itu baju mahal sekali. Saudara sekalian, teka-teki yang dia sampaikan itu begitu rumitnya, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Sebagai taruhannya adalah kalau mereka tidak, orang Filistin tidak bisa menjawab teka-teki itu, mereka yang harus mengganti 30 pakaian itu. Karena tidak bisa, yang terjadi adalah orang-orang Filistin mengancam istrinya. Kalian akan dibunuh kalau tidak menemukan, tidak memberikan kami bocorannya. Aha, saudara, istri Simson nangis 1 hari, nangis 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari. Merengek, sampai-sampai Simson nggak tahan lagi.
Ya udahlah, dia kasih tahu bocorannya. Saudara, apa yang terjadi? Orang Filistin bisa menjawab, Simson kalah. Sebagai gantinya dia harus memberikan imbalan 30 helai pakaian. Saudara, Simson menyerang bangsa lain, merebut pakaiannya dan memberikan pada orang Filistin. Simson marah besar. Lalu Simson pulang ke rumah orang tuanya. Yang terjadi adalah istrinya malah diserahkan kepada laki-laki lain. Simson marah mengetahui istrinya telah diambil. Yang Simson lakukan adalah dia menangkap banyak anjing hutan, lalu mengikatkan ekor dengan ekor, menyalakan obor di ekor rubah itu, dan rubah anjing hutan itu lari ke ladang gandum dan semua terbakar habis. Orang-orang Filistin marah. Ini perbuatan siapa ini? Mereka berkata, ini perbuatan Simson. Kenapa Simson lakukan itu? Karena mertuanya telah menyerahkan istrinya kepada laki-laki lain. Orang Filistin marah kepada mertua dan istri Simson, lalu keluarga ini dibakar. Saudara. Nah, kisah ini berlalu begitu saja. Nah, satu saat inilah titik lemah dari Simson. Dia pergi ke Gaza. Dia menemukan ada perempuan sundal. Itu pun dia mau, saudara. Saking lemahnya Simson. Walaupun secara fisik dia luar biasa gagah perkasa. Tapi sekarang ketemu perempuan sundal, dia juga mau. Dia nginap di situ. Dan orang Filistin tahu dia ada di situ. Lalu mereka bersepakat untuk menangkap dia, menyerang dia, dan membinasakan dia. Tapi tengah malam Simson bangun, pintu gerbang dirubuhkannya karena dia gagah perkasa, Ibu Susan. Hebat sekali. Dan orang-orang Filistin dibantai sama dia. Setelah itu Simson jadi hakim di Israel. Yang terakhir adalah ketika dia berada di Gaza yang sekarang lagi konflik itu ya, sedang terjadi peperangan itu, dia bertemu dengan laki atau perempuan. Berikutnya dia ketemu laki atau perempuan? Lagi-lagi perempuan, saudara. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang bisa jawab nih boleh bawa pulang. Saya akan minta majelis beli yang baru nanti. Bercanda itu. Dia bertemu dengan Delilah. Saudara. Nah, Simson yang begitu hebat, kuat perkasa, setelah menikah dengan Delilah. Saudara, orang Filistin bersekutu dengan Delilah untuk membinasakannya. Simson sangat kuat dan Delilah bertanya, di mana kekuatanmu? Satu hari nggak dijawab, 2 hari, seminggu, saudara. Dirayu, dibujuk. Akhirnya Simson bilang, aku kalau diikat dengan tali busur 7 yang baru, aku kehilangan kekuatan. Itu diikat. Diikat si Simson itu. Nah, setelah diikat, Delilah memberitahukan kepada orang Filistin, tentara Filistin, sekarang masuk, tangkaplah dia. Dia sudah diikat dan kekuatannya sudah hilang. Tapi ternyata Simson dengan mudah memutuskannya. Laki-laki tahu nggak kalau ini dikhianati oleh istrinya? Pak Iwan, kalau sebagai Simson tahu nggak Delilah telah menipu bapak? Nggak tahu juga. Pak Devi tahu nggak ditipu oleh Delilah kalau begitu? Tahu lah. Satu kali Delilah ngerengek lagi. Kasih tahu dong, di mana kekuatanmu? Oh, dibujuk, dirayu. Di situ titik lemah dari Simson. Setelah lama dibujuk, dirayu, dia kasih tahu. Setelah dikasih tahu, si Delilah pengkhianat itu beritahukan kepada tentara Filistin. Dia sudah dilemahkan. Ayo serang dia. Tapi Simson dengan mudah memutuskannya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, saudara. Sampai 3 kali.
Halo, kaum laki-laki. Adakah orang yang lebih tolol daripada Simpson? 3 kali dikhianati. Tapi tetap enggak ngeh. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kelemahannya. Dia begitu kagum dengan Dalila. Entah dia pakai jimat atau enggak ya Bu Asnaya. Sampai begitu rupanya. 3 kali gagal. Dalila bilang, kamu enggak sungguh-sungguh mencintai aku. Nyata-nyata kamu tipu aku dan sebagainya. Sesudah dibujuk. Sampai akhirnya Simpson bilang, kekuatanku ada pada rambutku. Kalau rambutku dicukur, aku kehilangan kekuatanku. Dalila membujuk Simpson dan Simpson tidur. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau lagi tidur ada yang ngutak-ngatik rambut kita terbangun atau tidak? Pak Armin kalau lagi tidur, ibu kalau kita cari kutu terbangun nggak? Ini rambutnya dicukur, dia nggak tahu, saudara. Tidur. Ayolah laki-laki. Tidur dia. Begitu dia melek, udah nggak ada rambutnya. Dan Dalila berkata, pasukan, ayo masuk. Nah waktu itulah memang di situ letak kekuatan Simpson, saudara. Rambutnya jangan dicukur. Saya rasa Pak Suwito nggak ada kekuatan sekarang ini Pak Suwito ya. Pak Jungsu juga nggak punya kekuatan karena udah habis cukur sama ibu kan. Oh ini bercanda saudara. Simpson sekarang betul-betul kehilangan kekuatan. Pasukan Filistin menangkap dia, mengikat dia dan mencungkil 2 biji matanya. Simpson yang kuat sekarang kehilangan segala-galanya. Gara-gara siapa saudara? Gara-gara siapa Pak Asin? Pak Asin pura-pura nggak tahu sekarang. Maaf ya kaum pria, kaum wanita. Gara-gara perempuan. Saya tidak mengatakan semua perempuan jahat ya. Mama saya baik, istri saya, anak-anak saya baik-baik. Dan saya percaya semua di antara kita kaum wanita baik-baik. Bukan begitu Shalom? Iyalah. Tapi jangan lupa, di dalam Amsal yang kita baca, ada banyak yang tidak beres. Ada banyak perempuan yang tidak beres. Bahkan juga banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki yang tidak beres. Kegagalan Salomo adalah dia mencintai banyak perempuan. Dia tidak mampu kontrol kelemahannya. Kaum pria yang sudah menikah, kalau lihat perempuan cantik, gimana? Pura-pura nggak lihat? Hah? Oh enggak, saya nggak lihat gitu. Hah? Pak Andi, kalau lihat perempuan cantik bagaimana Pak? Bapak udah menikah, oh tutup mata. Yang benar Pak gini kan Pak? Halo. Satu kali ada ujian premtoar. Ujian premtoar itu adalah ujian kependetaan. Jadi misalnya penginjil atau penatua, kalau mau ditabis jadi pendeta itu ada ujiannya. Ujiannya macam-macam. Pengetahuan Alkitab, teologi, termasuk yang sehari-hari. Tiba-tiba seorang pendeta senior, udah tua, tanya nih, penginjil, kamu kalau lihat perempuan, ini penginjil udah menikah, kamu tertarik atau tidak? Nah, ini karena penginjil ini masih muda, kelabakan dia, nggak pengalaman. Itu pertanyaan itu seperti mempertanyakan itu wawancara kerja itu, apa kelemahan kamu? Nah loh, wah dia jawabnya, aduh muter sana muter kemari. Saudara, akhirnya pendeta senior bilang begini, jawaban kamu muter-muter ya. Dan akhirnya pendeta senior bilang begini, kamu jawab dengan jujur. Jangankan kamu anak muda, saya yang udah tua pun kalau lihat perempuan cantik saya tertarik. Yang lain kaget.
Tapi dalam hati kan ya. Tapi menarik, pendeta senior bilang begini. Kalau kamu lihat lawan jenismu, kamu tertarik, itu manusiawi. Itu manusiawi. Perempuan kalau engkau lihat laki-laki engkau tidak tertarik, seumur hidup enggak tertarik, kamu ada kelainan. Laki-laki juga. Ya kan, lihat lawan jenis enggak pernah tertarik. Yunus pernah tertarik kan lawan jenis? Itu sering katanya kan. Sering katanya Pak Suito. Itu normal. Tapi pendeta itu katakan selanjutnya, nextnya bagaimana? Itu yang menentukan. Kamu menikmati, kamu lanjutkan, kamu pikirkan, itu masalahnya. Saya walaupun sudah tua, saya lihat perempuan, saya juga tertarik. Tapi bagaimana saya menyetopnya, saya menguasainya, itu kuncinya. Semua orang lega mendapatkan jawaban itu. Saya kalau lihat perempuan cantik, saya ngomong pada Ibu Lydia. Ada nggak Ibu Lydia sini? Ada ya? Ada di bawah ya Pak? Oh iya. Cantik orang itu. Saya jujur. Masa orang cantik saya bilang jelek? Kalau orang jelek saya nggak ngomong Bu Iva. Takut tersinggung orangnya kan ya. Kalau cantik ya cantik lah. Lalu bagaimana baiknya? Selanjutnya bagaimana? Apa saya? Oh ya, saya tawarkan cinta pada dia. Mau nggak kamu jadi istri saya kedua, ketiga, ke-700 atau ke 1000 gitu? No, saudara. Salomo punya kelemahan, tapi tidak kontrol kelemahan. Itu fatal. Itu fatal. Fatal sefatal-fatalnya. Simpson kuat, tapi karena cinta dan tertarik menyebabkan dia hancur sehancur-hancurnya. Di Perjanjian Baru juga ada orang yang punya kelemahan, tapi dalam dimensi berbeda. Lemah apa? Kalau Salomo, Simpson lemah lihat lawan jenis, murid Yesus Yudas Iskariot lemah lihat duit. Dia bendahara lagi. Sungguh saya nggak mengerti ya, siapa yang milih dia? Dia pencuri. Alkitab kita menulis dia tuh suka mencuri uang kas yang dipercaya pada dia. Tapi kok dipilih jadi bendahara? Tuh MJ, kalau MJ sini kalau nggak mungkin lah pilih begitu kan ya. Saudara saya bilang ya, ini yang ngatur kolektor sekalipun ya, Bu Mary yang suka ngatur. Kalau ketahuan ada seseorang yang suka nyolong duit, nggak mungkin dikasih hanya ngedarkan kantong kolektor. Itu benar kan saudara? Iya kan? Karena mungkin aja dia bisa nyolong. Saudara, pernah kejadian di gereja kita saudara. Jangan bilang nggak pernah kejadian. Di gereja kita pernah kejadian. Di gereja lain juga pernah ada kejadian. Ada majelis gereja yang punya kelemahan, tapi hidup dalam kelemahannya. Saya pernah cerita. Ada ya rekan hamba Tuhan kan diundang pergi ke gerejanya untuk berkhotbah. Biasanya dikasih transport ya. Ya kita tahu gereja itu kasih transport 500.000, 600.000. Tiba-tiba, ini bukan cerita saya loh, ini cerita dari pendeta yang lain. Kok jadi berkurang? Ya ini bukan soal duitnya sebetulnya ya. Pendeta itu ngobrol dengan majelis karena kebetulan kenal. Kok berkurang? Bukan duitnya saudara, berkurang gak terlalu banyak. Usut punya usut. Ternyata bendaharanya ngambil sebagian untuk dia. Jadi aturannya 600, dia jadikan 500, 100 dikantongin. Gila nggak ini saudara? Ini gila nggak? Ini betul-betul gila. Gila ini. Masa orang Kristen, masa majelis masih begitu? Oh, setiap orang berpotensi untuk jatuh ke situ. Karena kita punya kelemahan situ. Bagaimana kita mengatasi kelemahan kita itu penting saudara. Jangan terus menerus hidup dalam kelemahan kita. Itu bisa berakibat sangat-sangat fatal. Saya selalu menjaga diri saya yang sebaik-baiknya. Doakan kami supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudara-saudara sekalian.
Saya pernah cerita kepada anak-anak muda ya. Tadi pagi pun saya cerita, saudara. Sebetulnya seringkali kita tidak berbuat dosa. Alasannya karena apa? Karena kita belum punya kesempatan. Setuju Pak Hendro? Kalau punya kesempatan, gimana kan ya? Saudara punya kesempatan untuk korupsi uang 1 miliar enggak? Punya kesempatan enggak? Saya kira Bu Eti punya kesempatan dulu waktu kerja ya. Pegang duit banyak kan ya. Ibu Asna pasti punya kesempatan tuh ya. Karena tukang bayar. Nah saudara, pendeta juga punya kesempatan. Satu saat ya, saya cerita aja ya. Saya nggak tahu apakah pernah cerita, tapi saya pernah cerita pada anak-anak muda. Pada waktu kita lagi bangun gereja Pak Bun Leong, tiba-tiba ada seorang datang pada saya dan berkata, Musul, ini ada cek 1 miliar. Kasih pinjam ke gereja. Kita lagi butuh duit saudara. Dikasih pinjaman 1 miliar ya lega kan ya. Bahwa kapan kita bisa bayar kita gak tahu kan. Percaya Tuhan bisa bayar. Memberkati kita untuk membayarnya 1 miliar. Dengan catatan, please jangan pernah ada orang yang tahu ini dari saya. Oke. Kamu yang tahu kan? Tapi gak tahu dari siapa kan? Karena saya gak pernah cerita. Nggak boleh. Pendeta itu harus mulutnya harus dijahit, saudara. Nggak boleh ngomong. Ya saya nggak ngomong. Oke? Menjelang selesai pembangunan, orang ini datang lagi pada saya. Muse, hitung 1 miliar. Saya agak kaget loh, tahu nggak? Kagetnya apa? Kapan balikinnya? Itu dia yang saya takutkan, saudara. Tapi bersyukur, redaksinya bukan itu, Pak Robi. Dia bilang gini, itu yang cek 1 miliar itu, saya mau putihkan. Maksudnya? Itu persembahan dari saya. Dengan catatan, jangan ada yang tahu. Maksudnya jangan kasih tahu siapa orangnya. Kan? Karena saya kan harus lapor kan. Ya kan, nah di situ letak masalahnya. Disitulah letak pencobaan buat saya sebetulnya. Kalau saya diam-diam saja, majelis punya kewajiban untuk bayar enggak? Wajib enggak? Itu talangan. Tapi orang yang bersangkutan tidak akan mungkin mengecek pembukuan pembangunan kita. Bapak Ibu juga nggak tahu siapa orang itu kan, nggak tahu siapa yang kasih pinjaman, nggak pernah kasih tahu, nggak pernah tahu juga dia bilang diputihkan. Tapi saya lapor ke majelis, cepat-cepat saya lapor. Bapak Ibu, berita baik. Talangan 1 miliar itu sudah diputihkan dan itu persembahan. Semua orang senang. Bapak Ibu pikir saya nggak senang? Saya juga senang, saudara. Kenapa? Karena itu salah satu ujian di dalam karir saya sebagai pendeta. Pak Joni kan saya diam aja, semua orang diam kan? Semua orang nggak ada yang tahu kan? Tinggal aja tiap kali gestor, saya tinggal ambil aja itu kan. Tapi terkutuklah kalau ada pikiran, ada niat itu terjadi. Saya ada kekurangan dalam keuangan, saya bisa lepas situ, tapi saya mengatasinya. Nah belum lama ini, saudara, kacamata saya kan bermasalah nih. Bermasalah kan? Nah dalam tata gereja kita, saudara, kacamata itu harus diganti. Setahun sekali. Saya udah bertahun-tahun gak ganti kan ya. Lihat sana, huruf begitu besar aja saya udah gak lihat. Nah, perbaikan kacanya lumayan ya. Ini harganya hampir 2 juta. Hampir 2 juta ini, 1,9 lebih. Aduh. Lalu diperbaiki. Ada seseorang berbaik hati memberikan uang kepada saya. Saya tahu ini untuk ini. Untuk keperluan ini saya tahu lah ya. Nah sekarang kan ada bon nih Bu Gopi, bendahara. Ada bon nih, 1, sekian. Sebaiknya saya apakan Bu? Sebaiknya diapakan Pak Edwin? Hah? Mintalah. Ya kan, mintalah. Kan itu kewajiban di gereja kan Pak? Tapi celakalah kalau saya melakukan itu Pak. Jangan bilang saya nggak punya kebutuhan keuangan. Saya punya. Jangan bilang saya nggak punya kelemahan dalam keuangan. Saya punya. Tapi orang bisa salah pengertian loh saudara. Saya berusaha sekuat tenaga menjaga supaya saya tidak jatuh dalam keuangan. Saya pernah menolak paket harganya puluhan juta. Saya tolak saudara.
Nah, termasuk seorang ibu, bukan jemaat di tempat ini, di Pinang Siap. Suatu saat dia berikan saya uang cukup banyak, beberapa puluh juta. Karena waktu itu saya dan kawan-kawan ada rombongan pergi ke Hong Kong untuk studi survei itu kan ya. Oke. Dia berikan saya banyak sekali uang. Saya berusaha untuk menjaga sikap. Karena uang itu bisa menyebabkan kita lebih respect pada orang yang berikan dan kurang hormat dan kurang mengasihi orang yang tidak memberi. Itu kelemahan uang, saudara sekalian. Maka yang terjadi adalah setelah pulang saya minta maaf, Bu, ini uang sudah saya pakai sebagian, saya kembalikan. Dia tersinggung, Bapak Ibu. Dia nggak ngerti maksud saya. Dia tersinggung ya, dia marah. Karena dia marah, oke Bu, saya ubah pikiran deh, saya terima semuanya. Daripada dia marah pada saya ya. Yang penting saya sudah nyatakan sikap saya menjaga sikap, jangan sampai karena uang menyebabkan saya tidak berani menegur ibu kalau berbuat dosa, membuat saya lebih senang, lebih dekat pada ibu dan seterusnya. Bapak Ibu mengerti saya ya kan ya? Tapi dia tersinggung, dia marah. Tapi semua sudah selesai, saudara. Nah, saya cerita ini untuk apa? Setiap kali ada kasus seperti itu, hati-hati. Bapak Ibu, kita punya kelemahan bukan? Kita punya kelemahan bukan? Belajar kegagalan Salomo. Yang gagal perkasa, belajar kegagalan dari Simpson. Yang suka nyolong duit, yang tamat dan sebagainya, belajarlah dari Yudas Iskariot. Semoga Tuhan menolong kita, saudara sekalian, memeliharakan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ayat-ayat yang begitu jujur mencatat apa adanya. Menjadi pembelajaran bagi generasi-generasi kami dan sebelumnya dan seterusnya. Salomo, raja yang dikaruniai hikmat, tapi kehilangan hikmat. Karena ia hidup di dalam kelemahannya. Simpson dikaruniai dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi dia lemah dalam pelukan perempuan-perempuan. Yudas Iskariot diberikan kedudukan yang terhormat sebagai murid Kristus. Bahkan secara struktur menempati posisi terhormat sebagai bendahara. Tapi dia gagal. Kerasukan setan, mati bunuh diri. Catatan-catatan penting ini semoga menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang Kristen, bagi kami yang mendengarkan firman pada hari ini. Berkatilah bangsa ini yang Bapa, yang sedang menghadapi masalah yang cukup pelik dan serius. Ketidakpuasan mulai melanda masyarakat sehubungan dengan apa yang terjadi di MK. Kami berdoa kiranya pemerintahan ini bisa bertahan sampai selesai. Tuhan, kami berdoa kiranya pemerintah boleh menjalankan pemerintahan dengan bersih, tidak melakukan apa yang tidak patut, yang berpotensi menimbulkan kerusakan secara struktur dari bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya pemerintah bisa mengoreksi, memperbaiki apa-apa yang telah rusak ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pemilu yang akan datang, kiranya hanya orang yang takut akan Tuhan, yang menghargai keberagaman, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, yang mempertahankan negara ini dengan sekuat tenaga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Orang seperti itulah yang akan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin kami ke depannya Bapa. Bapak Surgawi, berkati setiap anggota jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, yang lemah iman Tuhan kuatkan kembali, yang kehilangan pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan yang layak, yang sedang sakit Tuhan berikanlah anugerah-Mu, berikanlah kekuatan untuk melawan sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk pendeta Joseph Tio
yang baru saja dinyatakan menderita sebuah penyakit. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan turun untuk Pendeta Theo. Berkati Ibu Asna, berkati juga Ibu Catur, Ibu Herlina yang dalam masa pemulihan pun Tuhan pulihkan mereka secara penuh ya Tuhan. Berkati anak-anak muda yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup. Tuhan mengawal mereka, membuat mereka takut dan hormat akan Tuhan. Hari ini ada persekutuan buat mereka. Tuhan boleh mengundang anak-anak muda untuk mempunyai sebuah persekutuan yang indah, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu, segenap hamba Tuhan majelis gereja, Tuhan juga yang memberkati keseharian, pekerjaan dan pelayanan. Ini doa kami Bapa, kami alaskan dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan warta jemaat, mohon perhatian sebentar karena kita akan melakukan sensora morum sehubungan dengan rencana kita menyelenggarakan perjamuan kudus di minggu yang akan datang. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan mengikuti perjamuan ini, marilah kita mempersiapkan diri kita secara personal dan bersama-sama. Nomor 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari renungkan 2 poin berikut ini. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui kehidupan saudara sekalian? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematian dan kebangkitan, serta kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, itu terkait dengan kehidupan saudara sekalian? Ya, itu semua terkait dengan kehidupan kita semua. Nomor 2. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita semua adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darah Kristus itu berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerima dia juga. Menjadi satu tubuh dan satu roh. Jadi kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Mari renungkan 2 poin berikut ini. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala, pemimpin dari seluruh kehidupan saudara? Dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berkeluarga, dan pekerjaan, Kristus adalah kepala kita, pemimpin kita. Sadar itu. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Apakah ada kebencian di antara kita, permusuhan, dan sebagainya? Itu harus diselesaikan. Yang ketiga terakhir, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini
kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberikan hidup demi keselamatan dunia. Renungkanlah 2 poin berikut ini. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara sekalian mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Berkorban dan menjadi berkat. Kedua, apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah saudara sekalian? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kehidupan saudara sekalian? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam rangka merayakan perjamuan kudus minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Perjamuan kudus dipersiapkan bagi saudara yang sudah dibaptis dewasa ataupun di CD dari gereja apapun, diberi kesempatan untuk mengambil bagian. Nah, sekarang warta saudara ya. Baik, mari kita simak ya. Hari ini adalah penutupan bulan keluarga. Sepanjang bulan kita telah memikirkan, mengingat tentang keluarga, terutama kegagalan, saudara. Nah, setelah kebaktian selesai, saudara diundang untuk turun ke bawah. Ada ramah tamah, saudara. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ambil bagian. Sudah ambil bagian sharing makan dan minuman. Semoga Tuhan juga memberkati saudara-saudara sekalian. Semua orang diundang untuk ambil bagian ya, persekutuan di bawah. Ini bukanlah seperti kita lagi pergi resepsi hunting. Di situ ada kambing guling. Setelah kambing guling, bukan itu. Tapi ya sambil kita ngobrol, sambil kita ya minum bersama-sama. Saudara, saya harap semua orang jangan ada yang pulang buru-buru. Sejak minggu lalu kita telah memulai latihan paduan suara dalam rangka menyambut Natal, saudara. Jika Bapak Ibu tergerak untuk ambil bagian paduan suara, saudara juga diundang. Tadi saya lihat Ibu Iva sodok ke Pak Hendro ini, nggak tahu maksudnya apa. Ayo ikut yuk, barangkali itu. Adakah yang menyodok istrinya lagi, suaminya? Ditunggu, ayo sodok, ayo. Iya, silakan saudara ambil bagian, saudara ya. Pemuda juga ada persekutuan hari ini. Saya tahu ya, habis dengan korban dan dengan korban lagi. Ya, untuk kebersamaan, untuk meningkatkan spiritualitas, sebulan sekali jangan bosan saudara ya. Saya harap nanti ada acara-acara tambahan juga. Hari ini di lantai 2 ya. Kali ini lantai 2 karena paduan suara membutuhkan sound system dan layar untuk latihan, saudara. Mohon maaf pemuda dikorbankan di lantai 2 hari ini. Sehubungan dengan perayaan Natal, tadi di kebaktian 1 diumumkan masih ada 2 slot lagi bagi saudara yang ingin ambil bagian. Philadelphia Talenan gitu ya. Itu adalah semacam kompetisi kecil-kecilan dalam rangka menyambut hari Natal. Masih ada 2 slot lagi. Silakan berkomunikasi dengan panitia. Semoga masih tersedia. Di luar itu minggu depan MJ diundang untuk mengikuti PMJ jam 11.30. Ya, selamat datang untuk Alessandro Samuel Lobo. Di mana gerangan orangnya? Aha.
Panggilannya Lobo, Samuel, Alek, Sandro atau apa saja? Samuel saja ya. Samuel, selamat datang Samuel. Tuhan memberkati. Oh, Taman Surya 2. Ya. Baik, ini remaja hari ini mau nyanyi saudara. Sedikit panjang hari ini tidak apa-apa ya. Ini penutupan bulan keluarga. Anak-anak remaja akan bernyanyi. Silakan. Selain Samuel, apakah ada yang baru yang belum disapa namanya? Sudah ya? Oke, Tuhan berkati semua. Sebelum mereka nyanyi, di bawah juga ada foto booth saudara dalam rangka penutupan bulan keluarga. Manfaatkan untuk foto bersama keluarga di lantai dasar. Terima kasih Mama, tuntunku gak payasa, bagai bintang bercahaya, kau lembut bagai sutra. Meski luka tersiksa, tetap penuh kasih sayang. Terima kasih Papa, bingkaiku untuk berguna. Bagai mentari bersinar, kau tegar bagai baja. Meski badai menerjang, tetap penuh daya juang. Terima kasih Tuhan, Kau beri Mama dan Papa dengan besar, dengan cinta besarkanku. Tolonglah aku Tuhan, bahagiakan mereka dengan hormat dan batinku. Bersama keluargaku
Apakah semua sudah kebagian? Terima kasih ya anak-anak. Ada yang belum kebagian boleh angkat tangan ya. Ada yang lagi cari-cari papa mamanya tuh ya. Sudah dapat semua ya? Pak Jungsu sudah dapat Pak? Oke ya. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih atas kesaksian sebuah pujian dari remaja GKI Philadelphia. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita semua di keluarga GKI Philadelphia agar orang tua semakin semangat untuk mengajak anak-anak dan juga anak-anak sebaliknya mengajak orang tua melayani bersama di gereja ini. Kami juga, saya secara khusus mungkin kerinduan bagi orang tua nanti berterima kasih dan juga anak-anak mengucapkan terima kasihnya dan mengucapkan sayang kepada orang tua masing-masing. Ya, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa sekarang mengingat pengakuan iman pada pembaptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan korban syukur sebagai ucapan syukur kita kepada Allah atas berkat yang telah diberikannya. Mari kita naikkan pujian betapa hatiku. Sambil petugas persembahan untuk mengedarkan kantong persembahannya. Betapa
bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur. Inilah tanda kami, ucapan syukur kami terhadap-Mu atas berkat yang melimpah terhadap kami ya Bapa. Ini sebagian dari berkat-berkat-Mu yang melimpah itu kami berikan berupa tanda sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah setiap orang yang mengelola, berkatilah juga orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk yang gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi pujian Saya Mau Ikut Yesus. Jadikan ini komitmen kita, saudara. Inilah komitmen kita mau ikut Yesus sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Saya umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Haleluya. Haleluya.